Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memasuki hari yang ke-17 hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar, ya penuh dengan ikhlas, penuh dengan keimanan, dan kita berharap kepada Allah puasa kita di tahun 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini tak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan kenikmatan ini. Dengan mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau, dimasukkan ke dalam surga dengan bersama beliau, berkat kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siswa sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah puasa ini adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Siswa sekalian yang berbahagia, jadi ya puasa itu tidak hanya diwajibkan bagi kita umat Islam sekarang ini, tetapi juga Allah mewajibkan puasa itu sebelum kita, yakni umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, ya, umat Nabi Isa, dan juga kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan Allah ya memerintahkan atau mewajibkan puasa kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita ini adalah untuk menjadikan orang yang paling mulia di sisinya. Siapa orang yang paling mulia? Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Anakku sekalian yang berbahagia, jadi ya tujuan ibadah puasa itu yang Allah wajibkan kepada kita agar kita menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Nah, takwa ya kalau kita lihat dari pengertiannya, ya menurut bahasa itu bisa dikatakan takut, ya takut dengan azab, takut dengan ya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa, apa makna takwa. Abu Hurairah tidak langsung menjawab, namun Abu Hurairah memberikan ya pandangan kepada orang yang bertanya. Ya, apa kata Abu Hurairah? Ya, andaikan kamu berjalan di suatu tempat, ya,
Di sana banyak ya duri-duri. Nah, kamu bagaimana? Kata orang yang bertanya tadi, kalau saya ya berjalan di tempat yang banyak rintangan atau banyak duri, banyak ranjau, saya akan menghindari, ya, akan menghindari daripada duri-duri tersebut atau ranjau-ranjau tersebut, dan saya akan melangkahi, ya, mencari tempat yang tidak ada duri atau ranjaunya. Nah, itulah kata ya Abu Hurairah makna takwa. Artinya ya takwa di sana adalah kita di dalam hidup ini menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek ya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sehingga makna takwa itu kalau kita artikan secara istilah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas sudah ya ayat 183 surah Al-Baqarah ya ayatnya ya bahwa Allah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang Islam yang beriman. Agar apa tujuannya? Yakni menjadikan orang yang paling mulia di sisinya, yakni adalah menjadi orang yang takwa. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, ya, untuk mencapai puasa kita itu, ya, mencapai derajat takwa, tentunya bukan puasa saja. Artinya tadi puasanya betul-betul kita jaga, ya, puasanya betul-betul puasa yang diterima, bukan asal puasa saja, ya, bukan hanya puasa perutnya. Tapi semua anggota tubuhnya berpuasa. Jadi perutnya puasa, mulutnya puasa, ya, telinganya puasa, kemudian tangannya puasa, juga kakinya juga puasa. Nah, untuk menjaga semua badan kita berpuasa, tentunya kita menghindari dari hal-hal baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan daripada pahala ibadah puasa. Nah, kita tahu ya yang membatalkan puasa tentunya adalah pertama makan dan minum. Yaitu nah, kalau kita makan dan minum tentunya puasa kita batal. Tetapi kalau lupa ya, kalau lupanya sekali itu biasa, tapi kalau berkali-kali itu bukan lupa, itu sengaja ya. Jadi kemudian juga menghindari dari hal yang membatalkan puasa itu kita di siang hari ya menghayal ya, bagi laki-laki menghayal, suka menghayal, mengakibatkan ya kita keluar sperma pada siang hari ya, itu juga membatalkan puasa. Apalagi kalau kreatif sendiri, nah ini paling bahaya lagi ini ya, bahaya lagi. Kalau perempuan yang membatalkan puasa kalau dia haid di siang hari, pas dia berpuasa haid, maka puasanya batal. Dia harus berbuka. Apalagi ya muntah dengan sengaja. Ya. Kalau misalnya kita puasa kebetulan ya mulut kita masukkan benda ya, benda mengakibatkan kita muntah, itu juga batal. Tapi kalau muntahnya karena mabuk, mungkin karena perjalanan, ya itu tidak membatalkan puasa, ya tidak membatalkan puasa. Apalagi ya diantaranya yakni adalah ketika kita pingsan, ya hilang akal, ya itu juga membatalkan puasa. Kemudian ya apalagi yang bisa membatalkan pahala puasa sehingga puasa kita tidak bisa mencapai derajat orang yang paling mulia atau orang yang takwa tadi. Ya, ini adalah ada 5 perkara kata Nabi yang membatalkan pahala puasa. Apa saja? Pertama, kalau kita berbicara jangan bohong atau jangan berdusta. Ya, kita berbicara sesuai apa yang sebenarnya. Jadi kalau kita berbohong, maka puasa kita batal, pahalanya tidak dikasih oleh Allah.
Jadi kalau kita berbicara jujur ya, yang pertama. Yang kedua, ya, yang membatalkan pahala puasa itu adalah kita membicarakan aib orang lain, atau dalam istilah sekarang adalah gosip, ya, digosok makin sip. Kalau dalam istilah agama adalah ghibah, membicarakan aib orang, ya, yang tidak tentu kebenarannya. Ya. Kenapa? Kalau sudah tidak tentu kebenarannya bisa jadi fitnah. Ya, tapi kalau nya benar juga, tetap saja tidak boleh namanya ghibah. Nah, ghibah adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, bahkan dosanya orang menggibah orang lain itu lebih besar daripada membunuh. Itu dosanya. Ya, lebih besar daripada membunuh. Sehingga ya di dalam sebuah riwayat Nabi kita pernah mengatakan ya bahwa orang yang suka menggibah orang lain kalau dia mati belum bertaubat daripada menggibah orang, maka dialah yang pertama dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ya, na'udzubillah. Dari sekali kita jangan sampai menggibah. Kalau sempat taubat, dialah orang yang terakhir nanti dimasukkan ke dalam surga. Ya, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita menggibah orang itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fitnah. Ya, fitnah. Audionya dimatikan dulu ya. Ya, yang ketiga adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah membicarakan aib juga yang tidak benar adanya. Ya, kita membicarakan orang, ternyata apa yang kita bicarakan itu tidak benar. Si A begini-begini, ya, si B begini-begini. Bahkan kita sampaikan kepada teman-teman kita ya bahwa orang itu begini-begini. Nah, sebenarnya tidak benar, sebenarnya fitnah. Nah, jadi fitnah juga termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Al-fitnatu as-satu minal qatl kata Allah. Ya. Memfitnah orang itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nah, itu. Sama juga kalau dia mati belum taubat pertama nanti dimasukkan ke dalam neraka. Sempat taubat terakhir masuk surga. Jadi jangan sampai kita menggibah, memfitnah orang, ya. Jaga mulut kita. Karena Nabi kita pernah berpesan, ya, salamatul insan wahid jalisan. Selamat manusia itu karena lidahnya. Jaga lidah kita. Kalau kita bisa menjaga lidah kita dari hal-hal ya gibah, daripada hal-hal memfitnah, daripada hal-hal berbohong, apa kata Nabi kita, ya, termasuk orang yang dirindukan surga. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan surga itu. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nah, kalian di bulan Ramadan ini kan ya setiap hari ya ada waktu-waktu untuk tadarus walaupun hanya seayat 2 ayat. Nah, itu luar biasa ya nilainya di hadapan Allah. Ya, akan menghantarkan kita ke dalam surga. Jadi, ya, orang yang membaca Al-Qur'an itu dirindukan surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Siapa lagi? Yang kedua adalah orang yang menjaga lidah. Ya, menjaga mulutnya dari berbohong, dari menggibah, dari memfitnah, dari mencaci maki, ya. Jaga mulut kita. Siapa lagi? Orang yang senang membaca, orang yang sedang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Ya, orang yang sedang berpuasa. Siapa lagi yang terakhir? Ya, yang dirindukan surga itu kata Nabi adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jaga puasa kalian, jangan sampai kalian ya berbuka tanpa alasan. Ya, tanpa alasan berbuka artinya kalian kada puasa. Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Karena puasa itu adalah termasuk puasa rahasia. Nanti kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, berarti kita adalah beribadah dengan cara rahasia di hadapan Allah. Nanti akan disediakan ya khusus surga ya untuk orang-orang yang berpuasa itu dan dimasukkan ke dalam surga tersebut dengan cara rahasia. Bahkan malaikat pun tidak tahu dia dimasukkan di dalam surga tersebut. Nah, siswa sekalian yang berbahagia. Nah, jadi ya itu yang ketiga. Yang keempat ya
Yang membatalkan pahala puasa itu adalah orang yang suka ya menggunjing ya orang di belakang, menjelek-jelekan orang di belakang. Ya, sampai kita menjelekkan orang di belakang. Malah mungkin kita lebih jelek dari orang yang kita jelekan. Ya. Nah, jadi yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Kita kada bisa menilai diri kita. Jangan dikira diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan-jangan diri kita lebih jelek daripada orang lain. Jadi yang bisa menilai kita adalah orang lain. Nah, jadi kita jangan suka menjelekkan orang, ya. Menjelekkan apa? Sifatnya mungkin, ya, penampilannya, pakaiannya dan lain sebagainya. Jangan, ya, kita tutup ya, mulut kita, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir yang membatalkan pahala puasa adalah orang yang ketika memandang ya dengan pandangan penuh dengan syahwat. Ya, ini khusus laki-laki nih. Ya, dijaga pandangannya di bulan Ramadan ini. Jangan suka melihat ya yang suka terbuka. Nah, perempuannya juga dijaga. Kalau keluar pakai kerudung. Ya, pakai baju yang muslim. Jangan ketika di hadapan guru saja, ya di hadapan video seperti ini saja kalian pakai kerudung, pakaian muslim. Namun ketika keluar kalian suka memperlihatkan aurat. Jangan. Kenapa? Karena dosanya, ya. Yang melihat dosa, yang menampaikan juga dosa. Dan ini bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, ya, kalau semua itu bisa kita jaga, yang membatalkan puasa bisa kita jaga, yang membatalkan pahala puasa kita jaga, akhirnya apa? Kita akan mendapatkan ya puasa yang terbaik. Siapa puasa yang terbaik tadi adalah puasa yang diterima, yang bisa mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan Allah, ya, orang-orang yang berpuasa itu adalah dijadikan Allah sebagai orang yang bertakwa di hadapannya. Orang yang takwa tidak ada lagi ya yang paling mulia kecuali adalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpastabiqul khairat di dunia ini, berlomba di dalam kebaikan untuk menjadikan diri kita orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup di dunia sementara saja. Tidak ada yang selamanya. Paling lama kira-kira umur 100 tahun. Udah pikun udah 100 tahun itu. Sudah berjalan, sudah ada karuan lagi. Nah, jadi tidak ada orang hidup yang selamanya di dunia ini. Pasti akan mati. Kalau mati, ya apa yang kita bawa di hadapan Allah? Hanya adalah amal, ya, amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, bahkan kata Nabi, ya, yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara yang menghantarkan kita nanti kali yang lahat. Siapa? Pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah amal perbuatan kita. Nah, kemudian 2 kembali kata Nabi, siapa yang kembali adalah keluarga dan harta kita kembali ke rumah kita, dan siapa yang kekal menemani kita sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan, ya dia adalah amal perbuatan kita. Nah, mumpung masih bisa kita berbuat baik, mumpung kita masih bisa beribadah, maka jangan sampai kita ya meninggalkannya. Ya, itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.